things to do and all the Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Yuni. Ya, selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini cuacanya sangat panas sekali. Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah Bu Yuni. Ya, terima kasih Bu Ani sudah meluangkan waktu untuk hari ini. Iya, sama-sama. Ya, Bu Ani, sebelum pembelajaran nanti dilaksanakan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Ani. Iya. Ya. Yang pertama ya Bu Ani, Iya. dari pembelajaran yang akan Bu Ani nanti laksanakan itu apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Nah, di sini saya mengambil tujuan pembelajaran adalah melalui kegiatan pembelajaran diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi bangun ruang dengan memusatkan pada permukaannya. Iya. Itu tujuan dari saya. Oh iya, baik Bu Ani. Selanjutnya area pengembangan yang hendak dicapai apa saja? Di sini area pengembangan yang hendak saya capai. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa, di mana pembelajaran yang lebih memusatkan pada kebutuhan, minat, bakat, dan kemampuan siswa, sehingga dapat mengembangkan potensinya dan pembelajaran akan menjadi sangat bermakna. Kemudian yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi merupakan upaya yang dilakukan guru untuk memenuhi kebutuhan belajar masing-masing siswa. Setiap siswa sejatinya memiliki keunikannya masing-masing. Mereka membutuhkan perlakuan yang unik sehingga dapat berkembang secara optimal. Di sini ada 3 hal yang dipersiapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah minat belajar. Belajar sesuai minatnya, di mana siswa itu diberikan kebebasan dalam belajar, di mana siswa menghasilkan produk sesuai dengan minat maupun bakatnya. Yang kedua adalah kesiapan belajar. Dengan mengadakan pretest atau tes awal, sehingga siswa itu mempunyai atau memiliki kesiapan yang lebih ketika akan mendapatkan materi yang berbeda dengan siswa yang belum memiliki kesiapan belajar. Kemudian yang ketiga adalah profil belajar. Siswa belajar sesuai dengan gaya belajarnya yang bervariasi. Ya, baik Ibu Ani. Selanjutnya bagaimana strategi yang dipersiapkan oleh Ibu Ani? Nah, strategi yang saya persiapkan yaitu yang pertama, persiapan awal. Di mana dalam persiapan awal itu kita harus mempersiapkan perangkat pembelajaran, di mana menyiapkan modul ajar, media pembelajaran, di sini menggunakan LCD. Kemudian sarana prasarana untuk pembelajaran yaitu menggunakan speaker, laptop, maupun ATK alat tulis. Kemudian di dalam kelas diadakan pemetaan kelompok. Ada 3 kelompok, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kelompok A yaitu kelompok di mana siswa yang telah memahami bagaimana keseluruhan proses tahapan dalam pengelolaan. Dalam kelompok B, itu kelompok yang sebenarnya telah cukup memahami bagaimana proses tahapan pengelolaan data, sederhana namun masih kesulitan untuk penyajian data. Kemudian kelompok C, yaitu kelompok murid yang kesulitan memahami bagaimana proses tahapan pengelolaan data dan kesulitan dalam memilih tantangan untuk penyajian data. Kemudian di dalam penerapannya, pada pembelajaran berdiferensiasi memiliki 3 strategi. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu jenis muatan atau konten yang akan diajarkan guru kepada siswa. Misalnya adalah melihat tayangan video. Yang kedua, diferensi proses, yaitu proses yang mengacu
pada bagaimana siswa akan memahami apa yang mereka pelajari, mengerjakan soal secara mandiri, menggunakan berbagai sumber belajar dari internet. Yang ketiga, diferensiasi produk. Di sini siswa dibebaskan menentukan dan memilih produk yang dihasilkan sesuai bakat dan minatnya. Ya, baik sekali Bu Ani, dari RPP yang Ibu Ani persiapkan dan percakapan kita tadi ini sudah bisa saya simpulkan bahwa yang pertama itu persiapan Bu Ani sudah baik untuk penerapan pembelajaran KSE nanti. Kemudian tujuan pembelajaran yang sudah sesuai dengan kompetensi anak yang akan dicapai sudah sesuai. Kemudian arah pengembangan yang Ibu Ani akan capai juga sudah mengakomodir kebutuhan siswa. Dan juga yang terakhir, penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE sudah diterapkan dengan baik. Terima kasih Bu Ani atas kerjasamanya. Semoga nanti sukses dan lancar dalam pelaksanaan pembelajarannya di kelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Hari ini adalah tugas dari kelas D untuk presentasi kelompok kalian. Kemarin kan kalian sudah melakukan tugas membuat bangun ruang. Sekarang adalah tugas kalian tiap kelompok untuk memaparkan hasil kalian di depan sini. Yang pertama adalah kelompok 1. Siapa kelompok 1? Ya, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya Oktananda Monika Kurniawan, nomor absen 26 dari kelas 7D. Selanjutnya, saya absen Tarunya Suradevianti, absen 5 dari kelas 7D. Saya Nisa Absen, absen 33 dari kelas 7D. Saya Aulia Yudhiyandari, absen 6 dari kelas 7D. Baik, kami telah memperkenalkan kelompok kami. Sekarang, saatnya kami untuk menjelaskan presentasi kami. Pertama, mengetahui lebih lanjut tentang kubus bersama kelompok 2. Tahap dari presentasi kami, yang pertama, memahami definisi bangun ruang. Yang kedua, kami bersama-sama mengetahui jenis-jenis dari bangun ruang. Yang ketiga, memahami definisi bangun ruang kubus. Yang keempat, mengetahui sifat-sifat pada kubus. Pertama, definisi bangun ruang. Pengertian bangun ruang adalah sebutan untuk bangun-bangun yang berbentuk 3 dimensi atau bangun yang memiliki ruang yang dibatasi dengan sisinya. Tahukah kamu, bangun ruang seringkali kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Tanpa disadari, ternyata bangun ruang sering kita gunakan dan menjadi kebutuhan saat kita beraktivitas, saat di rumah maupun di luar rumah. Contoh penerapan bangun ruang di kehidupan sehari-hari adalah saat kita memasuki kamar mandi. Pastinya kita menemukan bak mandi termasuk ke dalam bangun ruang karena memiliki ruang di dalamnya yang memiliki sisi yang baik. Mengetahui jenis-jenis bangun ruang. Bangun ruang tidak hanya memiliki satu jenis, tetapi ada berbagai macam bangun ruang yang perlu kita ketahui. Berikut adalah jenis-jenis bangun ruang. Yang pertama, bangun ruang tabu. Yang kedua, bangun ruang terucut. Yang ketiga, bangun ruang bola. Keempat, bangun ruang kubus. Kelima, bangun ruang balok. Keenam, bangun ruang prisma. Dan yang terakhir adalah bangun ruang limas. Bangun ruang kubus. Setelah
dibatasi oleh 6 bidang sisi yang konkret berbentuk 7 sama. Kubus memiliki 6 sisi, 12 tusuk, dan 8 titik sudut. Kubus juga disebut dengan bidang 6 bulan. Sifat-sifat kubus. Pertama, memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Yang kedua, semua sisi kubus memiliki dimensi yang sama. Yang ketiga, setiap sudut bidang kubus membentuk garis bidang 90 derajat. Keempat, masing-masing sisi garis kubus bertemu dengan 4 sisi lainnya yang sama besarnya. Yang kelima, masing-masing simpul memenuhi 3 wajah dan 3 tepi. Keenam, tepi yang berlawanan satu sama lain berada dalam posisi paralel. Rumus-rumus dari kubus. Pertama, rumus volume kubus. Volume kubus sama dengan sisi kubus dibangkitkan 3. Volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Kemudian rumus luas permukaan kubus. Rumus luas permukaan sama dengan 6 kali sisi kali sisi atau 6 kali sisi kuadrat. Baik, sebelum presentasi kami akhiri, adakah saran maupun pertanyaan yang akan ditanyakan? Anak-anak, adakah yang belum ini paham dengan NKA dari Mbak Linda? Tidak ada. Silakan. Baik, jika tidak ada, kami akhiri presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan selanjutnya adalah yang presentasi adalah kelompok 2, kelompoknya yang diketuai oleh Mbak Cantika. Silakan Mbak Cantika untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menanyakan sebuah video mengenai materi sifat-sifat bangun tulang. Sebelum kami memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya dari Sistem KPP, nomor absen 11 dari kelas 7B. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Ridwan Maulana Siti, nomor absen 14 dari kelas 7B. perkenalkan, saya nomor absen 24 dari kelas 7B. Perkenalkan, nama saya Raditya Tasia, nomor absen 30 dari kelas 7B. Baik, berikut adalah tayangan video mengenai materi sifat-sifat bangun tulang. Saksikan. Demikian hasil karya video dari kelompok kami. Dari video tersebut, apakah ada yang bertanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi adalah presentasi dari kelompok 2. Ternyata videonya sangat luar biasa, bagus sekali. Banyak ilmu yang kita petik dari video tadi. Silakan anak semuanya memberikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya yang akan maju adalah kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Marianus selaku pengajar praktik yang saya hormati dan Ibu Ani Widiawati yang saya hormati. Terima kasih waktunya untuk hari ini Ibu Ani kita bisa bekerja sama untuk penerapan pembelajaran diferensiasi yang diterapkan kepada siswa kita di kelas 7. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru semua. Berikut akan kami laksanakan dialog pasca observasi kelas yang saya laksanakan dengan rekan sejawat yaitu Ibu Ani Widiawati. Kemarin kita sudah observasi di kelas 7D dengan pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan oleh Ibu Ani dengan KSE. Nah, dari pembelajaran itu saya lihat sudah nampak bagus penerapan pembelajaran berdiferensiasi sudah terlihat dengan baik, sudah dilaksanakan dengan baik, di mana kebutuhan siswa sudah terakomodir dengan baik. Di situ ditunjukkan dengan perbedaan konten, proses, dan produk yang berbeda yang dihasilkan oleh anak-anak, yaitu ada 3 produk yang dihasilkan dalam bentuk dalam bentuk video, ada hasil karya anak dalam bentuk poster, juga ada hasil karya anak dalam bentuk PPT. Lalu selanjutnya kepada Ibu Ani, mungkin berkenan nih saya akan mengadakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Ani terkait dengan apa yang sudah Ibu Ani laksanakan kemarin pembelajaran di kelas Ibu Ani. Jadi untuk Ibu Ani ada beberapa hal yang mungkin saya tanyakan setelah Ibu Ani melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Itu yang pertama, apa yang menarik dari Ibu Ani yang dilaksanakan kemarin? Ya, terima kasih untuk waktunya saya. Jadi begini, ada beberapa yang menarik dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas 7D. Pada pembelajaran itu, jadi pembelajaran yang saya pusatkan pada siswa atau murid, sehingga siswa itu akan semakin meningkatkan kreativitasnya sesuai dengan bakat dan minatnya, serta dapat meningkatkan kemampuan emosional siswa dan anak-anak dapat lebih lengkap dalam berdiskusi, sehingga menjadikan pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, baik Ibu Ani. Selanjutnya, adakah yang unik dari yang dilaksanakan kemarin di kelas? Ya, di sini ketika saya dalam menyampaikan di kelas itu, hal unik yang saya temui itu adalah di mana pada pembelajaran yang berdiferensiasi itu, siswa dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan keinginan siswa. Jadi kan itu dibagi dari beberapa kelompok, di mana anak-anak itu ternyata dia mempunyai keunikan. Ada kelompok yang memilih menggunakan media sosial, ada anak yang memilih menggunakan media video, sehingga anak-anak dapat mengembangkan sesuai dengan bakat maupun minatnya. Ya, baik sekali. Kemarin juga saya sudah nampak apa yang disampaikan Bu Ani tadi di pembelajaran kelas sudah nampak ada 3 produk yang dihasilkan oleh anak ini. Selanjutnya bagaimana perasaan Bu Ani setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Tentu saja saya merasa sangat bersyukur dan saya merasa senang karena saya bisa terlibat dalam kegiatan yang bagi saya sangat luar biasa sekali. Dengan ikut andil di dalam kegiatan ini, tentu saja perasaan yang bagi saya sangat luar biasa, sehingga membuat diri saya, memotivasi diri saya untuk menjadikan self-back dalam pembelajaran di kelas maupun dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dari pembelajaran yang sudah Bu Ani laksanakan, adakah yang di luar rencana dari Bu Ani dan itu terjadi di kelas? Hal-hal yang menurut saya itu yang berada di luar rencana itu adalah saya merasakan hal yang
di luar ekspektasi saya. Oh ternyata anak-anak itu ternyata mempunyai kreativitas yang beraneka ragam. Anak-anak itu ternyata pengembangannya itu lebih menarik lagi, lebih beraneka ragam dalam anak-anak dalam berkreativitas dalam mendapatkan hasil produknya di dalam kelas itu. Iya, kemarin juga terlihat Bu Ani, ternyata anak-anak itu dalam membuat video itu bagus Sekali. lebih Ya. dari video yang Lebih kita dari buat. bayangkan, kadang kita sendiri sebagai guru aja ternyata oh anak itu ternyata lebih bagus lagi, Pintar lebih dari baik. kita. Iya benar. Kita ternyata harus belajar juga untuk kreativitas anak itu. Terus posternya juga itu saya lihat anak-anak ada yang bagus banget. Iya, posternya benar sekali anak-anak Banyak ternyata sekali dia punya bakat. Selanjutnya apa tindakan dari Ibu Ani Nah di sini untuk kedepannya? tindakan saya sebagai guru, tentu saja saya akan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana di dalam pembelajaran itu memasukkan kompetensi emosional siswa dan memasukkan saya sebagai fasilitator. Juga Iya, jadi anak lebih berpusat pada Iya. murid ya. Guru hanya sebagai Sebagai fasilitator saja. kegiatan ditekankan kepada siswa. Iya. Apakah Ibu Ani sudah puas dengan apa yang sudah dilaksanakan kemarin pembelajaran di kelas? Kalau merasa puas tentu belum ya, karena ternyata masih banyak yang masih perlu dikembangkan lagi dan masih banyak lagi yang pembelajaran yang lebih memancing anak untuk lebih berkreativitas lagi. Oke, baik. Selanjutnya apa yang ingin Bu Ani kembangkan lagi untuk kedepannya? Nah di sini yang perlu saya kembangkan bagi anak, jadi kita ternyata sebagai guru itu harus menggali kemampuan siswa. Kemampuan siswa itu bagaimana? Kemampuan yang sesuai dengan bakat maupun minatnya. Tidak bisa kita paksakan harus seperti ini, karena sekarang kan dalam Merdeka Belajar itu lebih siswa itu kebutuhannya bagaimana? Kita ajak mereka itu belajar yang menyenangkan, belajar yang bermakna, sehingga siswa itu lebih meningkatkan lagi dalam berkreativitas. Adakah kendala yang Bu Ani hadapi selama kemarin, baik perang maupun setelah melaksanakan pembelajaran diferensiasi di kelas? Jadi beberapa kendala yang saya hadapi itu adalah kendala, misalnya kendala waktu. Kemudian ada lagi yaitu kendala tuntutan muatan kurikulum yang sekarang itu semakin banyak atau semakin gemuk, dan dimana itu harus diselesaikan dalam waktu tertentu, misalnya dalam satu jenjang atau satu fase. Iya, kita lihat sampai sekarang ya Bu Ani, itu kan muatan kurikulum kita masih padat, masih banyak. Jadi kita masih diberi tuntutan untuk bisa menyelesaikan materi ini dalam satu semester kemudian ya. Jadi kalau kita mungkin menerapkan pembelajaran diferensiasi secara semuanya kita terapkan, mungkin kita harus menengok nanti cukup enggak waktunya. Kemudian dukungan apa yang Ibu Ani butuhkan Di sini dukungan yang harus saya butuhkan itu adalah misalnya dukungan kesesuaian muatan kurikulum, bagaimana caranya supaya itu tidak gemuk. Nah, sehingga kalau pembelajaran itu lebih ringkas, lebih singkat, itu pembelajaran itu bisa lebih bermakna, lebih mendalam lagi, sehingga kita akan mencapai suatu capaian, misalnya capaian pembelajarannya, bagaimana hasilnya itu lebih baik. Selanjutnya apa yang akan Ibu Ani kembangkan untuk pembelajaran kami di akan datang? Di sini untuk pengembangan pembelajaran, saya akan mengembangkan pembelajaran yang tentu bertitik pusat pada siswa, bertitik pusat pada murid, sehingga pembelajaran itu akan menjadi pembelajaran yang menyenangkan
pembelajaran yang interaktif, bisa saja saya menggunakan media-media yang lebih variasi. Kalau biasanya saya hanya pembelajaran yang profesional aja, mungkin anak-anak tidak menarik. Jadi saya harus berpikir bagaimana menciptakan media yang bisa anak-anak itu tidak ngantuk ya, tidak anak-anak itu lebih respon lagi ketika kita itu memberikan pembelajaran, sehingga konsentrasinya dan waktunya itu bisa tercapai dengan waktu, misalnya waktu muatan kurikulumnya itu sudah bisa kita cukup untuk materinya. Tidak terlalu gemuk. Iya, tidak terlalu gemuk ini. Ini baik sekali Bu Ani, terima kasih Bu Ani sudah bersedia untuk bekerja sama dengan kita untuk penerapan pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran tadi akan berdampak pada murid kita, tujuan kita di kurikulum kita juga tercapai, di mana pembelajaran yang berpusat pada murid itu lebih kita utamakan. Mudah-mudahan sukses kedepannya untuk Bu Ani dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara lebih kontinu di kelas ini. Itu berikutnya apa yang bisa Bu Ani simpulkan dari kolaborasi kita selama ini, dari mulai penyusunan perangkat, penyusunan modul pembelajaran sebelum Bu Ani mengajar di kelas, juga saat kita observasi di kelas sampai ini masa observasi ini, apa yang Bu Ani bisa simpulkan? Dari semua kegiatan yang saya ikuti dari awal, dari pembuatan perangkat sampai observasi dan pasca observasi ini, bisa saya simpulkan dengan kita pembelajaran menggunakan atau menerapkan yang berdiferensiasi dengan mengakomodir kebutuhan siswa, itu ternyata menjadikan pembelajaran itu pembelajaran yang berpusat pada siswa terlaksana dengan baik, sehingga murid-murid bertambah lagi kreativitasnya dalam mengembangkan bakat minatnya sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu saja kesimpulan yang saya simpulkan. Terima kasih atas waktunya dan berikan kepada saya. Sama-sama Ibu Ani, terima kasih juga Bu Ani sudah bersedia dengan kolaborasi kita, dan harapan kita nanti kita bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain, terutama satu mapel ya. Jadi kita bisa saling kerjasama bersama. Bu Ani nanti bisa mengajak teman yang lain juga kita bersama-sama kerjakan, sehingga nanti bisa mewujudkan pembelajaran yang pusat pada murid itu lebih optimal, bisa dilaksanakan di sekolah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi wawancara pasca observasi dari kegiatan supervisi pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.